الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار الحديث 33 عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau hafizahullah ta'ala membuka kajiannya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula bersyahadat dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebutkan, telah berkata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar pada hadis yang ke-33 dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan, akan memberikan kepadanya kehormatan diri. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan berikan rasa kecukupan atas dirinya. Dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidaklah seseorang diberikan sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Awalan, hadzal hadits lahu sabab wurudin. Yang pertama, hadis ini memiliki sebab wurud, yaitu sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis tersebut. Haitsu qala Abu Sa'id radhiyallahu anhu, yaitu tatkala Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu berkata, anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay al-mal fa'a'tahum. Bahwasanya ada sekelompok orang dari kalangan Ansar yang mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa harta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka. Thumma sa'aluhu fa'a'tahum. Kemudian mereka meminta lagi, Nabi juga memberi lagi kepada mereka. Hatta nafida ma 'indahu. Hingga tidak tersisa, hingga habis apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafida biddal makna habis. Jadi nafida dengan dal, huruf dal di terakhirnya, maknanya habis. Wa 'inda al-'arab bil 'ammiyah yaqulun kammal atau khallas. Dalam istilah bahasa Arab umum mereka mengatakan kammal, khalas, itu artinya juga sama, habis. أو خلص يعني هابس. طيب والمعنى وأما نافذ بالذال فمعناه أنه دخل في الشيء وخرج منه. Adapun dengan kata nafadha dengan zal, artinya masuk ke dalam sesuatu kemudian keluar darinya. Bahasa kita tembus. Ya, jadi masuk ke sesuatu kemudian keluar dari sisi yang lain. Tembus
dari sisi yang lain itu nafadha dengan zal. بعض الناس يخطئ فيقرأ ما نفذت كلمات الله وهذا خطأ. Sebagian orang mereka ada salah baca, membacanya dengan ma nafidhat dengan zal. Ini keliru. قال حتى نفد ما عنده. Maka Abu Sa'id mengatakan hingga tidak tersisa, hingga habis apa yang ada di sisi beliau. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, sekelompok orang dari kalangan Ansar tadi, tatkala Nabi SAW sudah meninfakkan segala sesuatu yang beliau miliki. ما كان عندي من خير فلن أدخره عنكم. Segala sesuatu yang aku miliki dari kebaikan, dari harta, maka aku tidak akan menyembunyikannya, menyimpannya dari kalian. ثم ذكر لهم هذه الحكم النافعة والقواعد المفيدة فقال ومن يستعفف يعفه الله إلى آخر الحديث. Maka kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan apa yang disebutkan di dalam hadis ini berupa kalimat yang penuh dengan kebijaksanaan, kalimat yang bijak dan kaidah-kaidah yang indah, yaitu tatkala Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, barang siapa yang menjaga kemuliaan dirinya dari meminta-minta kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dirinya, dan seterusnya yang disebutkan di dalam hadis. وهذا ثانيا هذه المقدمة التي وردت في الحديث تفيدنا كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan perkara yang kedua, apa yang disebutkan di permulaan hadis tadi, di awal kisah tadi, ini semuanya menunjukkan kedermawanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقد كان أكرم الناس وأجود الناس. Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dan orang yang paling murah hatinya. وكان لا يرد سائلا صلى الله عليه وسلم. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak ketika ada orang yang meminta sesuatu kepada beliau. حتى إنه قد يأتي السائل فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه. Bahkan sampai-sampai ada orang datang kepada beliau meminta sesuatu, maka Nabi SAW kemudian memberikan pakaiannya. قال العلامة السعدي رحمه الله. Maka Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan, هذا الحديث اشتمل على 4 جمل جامعة نافعة. Hadis ini terkandung padanya 4 kalimat yang menyeluruh dan bermanfaat, 4 kalimat yang maknanya mendalam dan bermanfaat. وهذه القواعد والجمل النافعة خلاصتها أن الإنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه على الأخلاق والطباع الجيدة. Dan kalimat-kalimat yang indah ini yang bermanfaat, 4 kalimat tersebut ringkasnya, intinya bahwasanya seorang hamba hendaknya dia mujahadah, berusaha memerangi hawa nafsunya, memerangi dirinya agar dia bisa memiliki akhlak yang baik, memiliki perangai yang indah. فيجاهد نفسه على بعض الأخلاق حتى تصير هذه الأخلاق طبيعة وسجية وصفات راسخة ثابتة فيه. Sehingga seorang hamba dia berusaha untuk bagaimana dia bisa memiliki sebuah akhlak, membiasakan dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik, sehingga akhlak-akhlak tersebut bisa menjadi sebuah perangai, bisa menjadi sebuah tabiat dan sifat bagi dirinya. Qala asy-syekh ahaduha qawluhu wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Kemudian asy-syekh di sini mengatakan, yang pertama yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan memuliakannya. Laha ma'nayan. Ini ada 2 makna. Man yasta'fif an su'alin nas wa talabin nas al-amwal wal asya' yu'iffuhu Allah.
Maka makna yang pertama, siapa yang dia menjaga kemuliaan diri, kehormatan diri, untuk tidak meminta kepada apa yang ada di sisi manusia berupa harta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kemuliaan diri. الثاني من يستعفف عما حرم الله عليه من النساء. Yang kedua maknanya yaitu siapa yang menjaga kemuliaan dirinya dengan tidak mendatangi hal-hal yang Allah haramkan, seperti mendatangi para wanita. لأن العفة والعفيفة يطلق على العفة عن الأموال والعفة على الأعراض والزنا وما حرم الله من هذا الباب. Karena kata iffah atau afif, orangnya itu disebut afif, orang yang menjaga kehormatan diri, menjaga kemuliaan diri. Ini terkadang yang dimaukan adalah menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta harta yang ada pada manusia, dan juga dimaksudkan di situ menjaga kehormatan dirinya dengan tidak jatuh kepada mencela dan merendahkan orang lain, juga menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, menjaga dirinya dari perbuatan zina dan semisalnya. Maka kedua makna ini dinamakan iffah dan orangnya disebut dengan afif. Fi lughatil Arab kathiran ma ya'ti الألف والسين والتاء للطلب. استغفر أي طلب المغفرة. استفهم طلب الفهم. Dalam kaidah bahasa Arab, ketika di situ di sebuah kata ada tambahan huruf alif, sin dan ta, maka tambahan huruf ini memberikan makna tolab, yaitu permintaan. Seperti misalnya istaghfara, meminta ampunan, istafhama, meminta agar dipahamkan. فالاستعفاف ومن يستعفف يحتاج إلى أن تطلب ذلك بالأسباب المشروعة. Maka dalam hal ini pula yasta'fif juga di situ ada tambahan sin dan ta, menunjukkan bahwasanya hendaknya seseorang itu meminta, dalam artian dia berusaha melakukan sebab-sebab yang dengannya dia bisa menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya. فَتَقِفُ عِنْدَ الْحَدِّ الشَّرْعِي فِي النَّظَرِ. Sehingga seseorang itu berhenti pada batasan-batasan yang syar'i dalam hal melihat. وَتَقِفُ عِنْدَ الْحَدِّ الشَّرْعِي فِي الْمُكَالَمَةِ وَالْمُخَاطَبَةِ لِلنِّسَاءِ وَالْمُرَاسَلَةِ لَهُنَّ. Demikian pula seorang menjaga dirinya, menjaga batasan-batasan syar'i ketika dia berbicara, ketika dia berbincang atau berkirim pesan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, dia menjaga batasan-batasan syar'i. Amma an tutliqa an-nazara fima harrama Allah thumma turidu an takuna hafifan amma harrama Allah fa innaka lam tasluk at-tariqa was-sabab asy-syar'i as-sahih. Adapun seorang yang dia melempar pandangannya ke sana kemari, dia jelalatan melihat apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, kemudian dia mengharapkan dari situ memiliki iffah, memiliki kehormatan dan kemuliaan diri, maka bagaimana seorang akan mendapatkannya dalam keadaan dia tidak menempuh sebab-sebab yang bisa memperoleh sifat tersebut. Wa hakadha al-khitabu wal muhadatsatu wal murasalatu lin nisa'il ajnabiyyat. Maka demikian pula dalam hal seorang berbincang, berkirim pesan dengan mereka para wanita ajnabiyah yang bukan mahram. Yajib an yaqifa 'inda al-hadd al-muslimu 'inda al-hadd asy-syar'i. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berhenti dalam batasan-batasan syar'i. Amma at-tawassu'u fi dzalika falaysa sabilan wala sababan li talab al-'iffah. Adapun seorang yang bermudah-mudahan dalam bab ini, dalam hal yang tadi disebutkan, maka bagaimana bisa dia kemudian mencari, mengharapkan memiliki iffah dan kemuliaan diri. Wa kullu insanin faqihu nafsihi wa ya'rifu halahu kaifa yamilu wa kaifa yarghabu wa kaifa yatawassa'u wa kaifa yartahu qalbuhu limithli hadhihi al-abwab al-muharramah.
Dan sebagaimana dikatakan, seorang insan itu faqihun nafsihi. Seorang insan itu dia lebih paham tentang dirinya. Mana yang menjadi kecondongannya, mana yang menjadi keinginannya, sampai di mana apa yang dilakukan berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan tadi dalam bab-bab yang tadi kita sebutkan. Maka seseorang dia lebih memahami apa yang ada pada dirinya. وهذا باب واسع قل أن ينجو منه العبد الذي يسمح لنفسه بالتوسع. Maka ini adalah bab yang sangat luas, yang sedikit orang yang mereka selamat ketika sudah mulai bermudah-mudahan dalam bab tersebut, maka sedikit orang yang selamat. كذلك المرأة أو البنت في هذا الباب على حد سواء. Maka demikian pula para wanita, anak-anak perempuan dalam bab ini mereka juga aturannya sama. العفة لها طريقها وأبوابها. Maka al-iffah, sifat memiliki kemuliaan diri, kehormatan diri, memiliki jalan dan pintunya. فلا يجوز ترك الأبواب المشروعة والذهاب إلى الطرق الممنوعة. Sehingga tidak boleh seseorang meninggalkan pintu-pintu dan jalan-jalan yang disyariatkan, kemudian pergi dan memilih jalan dan pintu yang diharamkan. وإن غلفها الشيطان لك ولكن بطرق مشروعة. Walaupun mungkin syaitan menutupimu, wahai laki-laki, para wanita, syaitan berusaha untuk menutupimu dari jalan-jalan yang syar'i tadi. Jadi walaupun syaitan membungkus, باب النصيحة أنا أذكرها أنا أنصحها مثلا. jadi walaupun syaitan mengemas, ya, jadi ghalafa maksudnya mengcover, membungkus, mengemas sesuatu yang syar'i tadi, ini dibungkus dengan sesuatu yang indah, sehingga terkadang seorang wanita ataupun seorang laki-laki dia berbincang, dia berkirim surat dengan berkirim pesan dengan lawan jenisnya, dibungkus oleh syaitan dengan pintu nasihat. Oh, ini kan hanya menasihati, ini memberikan masukan dan semisalnya. فهذا الخطاب لكل من يريد العفة بطريقها الصحيح. Maka ini adalah iffah, kemuliaan dan kehormatan diri bagi siapa yang menginginkannya dengan cara yang benar. من ذلك أن يدعو بالدعاء المشهور اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. Oleh karena itu hendaknya seorang mencukupkan diri dengan doa ataupun berusaha mendapatkannya dengan doa yang disyariatkan. Allahumma kfini bihalalika min haramik. Ya Allah, cukupkanlah diriku dengan hal-hal yang halal dari melakukan hal-hal yang haram. بعض الناس قد تزوج ومن الله عليه بالزوجة ومع ذلك تجده كثير الكلام عن النساء والزواج وغير ذلك مما يجوز ومما لا يجوز. Terkadang sebagian orang dia sudah menikah dan dikaruniai seorang istri, tapi dia masih banyak berbicara. Kalau dia berbicara, obrolannya itu seputar wanita, obrolannya itu seputar pernikahan. Dalam bab yang di situ hal-hal ada yang diperbolehkan, juga ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. وأكثر الناس كلاما في هذا الباب هم أبعد الناس عن فعله. Dan orang yang paling banyak bicara dalam bab ini, ya dalam bab pernikahan dan semisalnya, ya, dia orang yang paling jauh dari melakukannya, jauh dari prakteknya. Omong kosong. Jadi omong kosong. Jadi orang yang biasanya banyak ngomong masalah poligami, ta'adud, biasanya ini orang jauh prakteknya. في كل مجلس يتكلم عن النساء عن الزواج عن كذا عمره 45 سنة لم يفعل شيئا. Jadi di setiap majelis, di setiap kumpul-kumpul yang diomongkan cuma masalah perempuan, nikah, ini ada yang siap dan seterusnya.
Tapi dia umurnya mungkin sudah 45 tahun, nggak ada prakteknya, hanya ngomong kosong. Madu, Hah? Madu. فالمهم أيها الكرام كثير من الناس يعيش حياة سعيدة مع زوجتهم. Intinya banyak dari kalangan manusia yang asalnya mereka ini sudah memiliki kehidupan bahagia bersama istrinya. ولكنه يفتح أذنه لكلام الآخرين. Hanya saja dia membuka telinganya untuk mendengar ucapan orang lain. فلا يعيش حياته السعيدة مع أهله وزوجته بعد أن سمع من الناس كلاما وأوصافا كثيرا منها لا يصح في الواقع. Sehingga akhirnya karena dia membuka telinganya, suka mendengar dari orang lain, terkadang disebutkan sifat-sifatnya seperti ini, yang terkadang sifat di gambaran-gambaran tertentu, gambaran yang indah, sifat-sifat yang indah, padahal terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya yang asalnya kehidupannya itu sudah bahagia, hilang kebahagiaan tersebut karena dia membuka telinganya tadi untuk mendengar ucapan-ucapan seperti itu. فلا هو الذي أراحنا وتزوج الثانية ولا هو الذي اقتنع واكتفى وسعد بما أعطاه الله. Sehingga dia juga tidak maju-maju untuk nikah yang kedua, tapi juga dia tidak berhenti, istilahnya terus dia bicaranya kayak gitu terus. وكم من إنسان فسدت حياته الأسرية بسماعه لهذه المجالس التي ليس فيها ما ينفع وإنما فيها ما يضر البيوت. Maka berapa banyak yang akhirnya kehidupan rumah tangga, kehidupan pernikahan yang akhirnya menjadi tidak harmonis, menjadi rusak. Kenapa? Karena terlalu banyak mendengar hal-hal yang demikian itu. Qala والثانية قوله ومن يستغني يغنه الله أي ومن يستغني بالله ويقنع بأدنى قوت ويترك السؤال ومطالبة الناس تسهل عليه القناعة ويعطيه الله ما يستغني به ويخلق في قلبه الغنى. Kemudian yang kedua yaitu sabda Nabi SAW, wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang dia berusaha untuk merasa cukup dengan pemberian dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya rasa kecukupan. Sehingga maknanya di sini seorang yang dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dia tidak mencari sesuatu yang ada di sisi manusia, tidak mengharapkan sesuatu yang ada di sisi manusia, tapi dia merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Maka dengan ini seorang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa kecukupan di dalam hatinya. Ma makna yastaghni? Apa makna yastaghni? Yastaghni billah amman siwah minal khalq. Yaitu seorang merasa cukup dengan Allah, dengan apa yang ada di sisi Allah dibandingkan dengan apa yang ada di sisi manusia. Wa yudhhir al-ghina bil istighna'i an amwalin nas. Dan dia menampakkan bahwasanya dia itu merasa cukup, tidak butuh kepada harta-harta yang ada di sisi manusia. Ini dia tampakkan. Wa yata'affafu an amwalin nas hatta yahsibuhu al-jahilu ghaniyan min at-ta'affuf. Dan dia menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta dan berharap pada apa yang di sisi manusia, hingga kalau orang yang tidak tahu keadaannya akan dikira ini orang kaya. Ini orang kaya. Kenapa? Karena dia menjaga kehormatan diri untuk tidak mengharap dan meminta apa yang ada di sisi manusia. Ma aksu yastaghni? Apa lawan dari kata yastaghni, merasa cukup ini? Ay yas'alun nasa wa yahtaju ilaihim. Maka lawannya yaitu seorang yang banyak meminta kepada manusia dan menampakkan dia butuh kepada orang lain. Sawa'an kana tasrihan bi an yusarriha bis-su'al wa yadhkura hajatahu wa faqrahu wa ila akhirih. Sama saja apakah seorang menyebutkannya secara jelas, yaitu dia meminta kepada orang lain,
kemudian dia menyebutkan keluh kesah tentang kebutuhannya, dia butuh ini kepada orang lain. وهذا السؤال بالمقال. Maka ini barakallahu fiikum disebut soal bil maqal, meminta secara ucapan dengan perkataan. وقد يكون السؤال بالحال أي بدون كلام. Dan terkadang orang itu meminta, mengharapkan pemberian orang lain tidak berbicara, tapi dengan gerak-gerik, dengan menampakkan keadaan dirinya. كأن يلبس لباسا ليس جيدا لينظر الناس إليه أنه فقير. Seperti misalnya orang memakai pakaiannya ini pakaian jelek, pakaian lusuh, hingga kalau orang melihat, oh ini orang fakir, ini butuh dibantu. أو يذهب ويبيع أشياء صغيرة تافهة ليس فيها ربح ليلفت النظر إليه أنه محتاج وفقير وهو ليس كذلك. Atau misalnya dia menjual sesuatu yang sepele, sesuatu yang terkadang tidak ada nilainya atau nilainya rendah, dia jual, yang mungkin keuntungannya sangat sedikit, tapi bukan yang dia maukan itu mendapatkan keuntungan, tapi dia jualan itu untuk menampakkan kepada orang lain bahwasanya dia itu butuh dibantu, untuk orang-orang itu perhatian kepada dia dan membantunya. وهؤلاء لهم طرق وأساليب مختلفة ومتنوعة. Dan orang-orang yang seperti ini, mereka memiliki metode-metode, memiliki jalan-jalan yang bermacam-macam. وهؤلاء يبتلون بالفقر. Dan mereka ini orang-orang yang diuji dengan kefakiran. فقر القلب، فقر الراحة والسعادة. Yaitu kefakiran, miskin hati, miskin kebahagiaan, miskin kehidupan tenang. فتجده ذليلا فقيرا عند الناس وإن كان لديه مال. Maka engkau akan mendapati orang yang seperti ini itu dipandang rendah oleh orang lain, padahal terkadang dia punya harta. والآخر تجده غنيا عزيزا محترما وإن كان فقيرا. Dan orang tipe yang lain, tipe yang pertama tadi, orang akan menilainya, oh ini orang kaya, orang mampu, ini orang yang menjaga kemuliaan diri, orang yang terhormat, walaupun pada hakikatnya dia tidak punya harta. والسبب القناعة. Apa sebabnya orang menilai seperti itu? Karena dia memiliki rasa qanaah, rasa cukup dengan pemberian Allah. والاستغناء بالله. Dan dia merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah. ولذلك تجد بعض الناس يعيش مع أسرته بمليون أو مليونين فقط. Oleh karena itu terkadang sebagian manusia mereka bisa hidup, bisa menjalani hidup walaupun hanya dengan biaya hidup itu 1 juta atau 2 juta itu sudah cukup baginya dan keluarganya. وآخر 10 ملايين وهو لا زال يتضجر ويتأفف ويشكو الفقر وقلة المال. Dan di sisi yang lain ada orang, dia biaya hidupnya itu atau dia penghasilannya puluhan juta, tapi terkadang dia masih mengeluh, dia masih mengadu kepada orang lain, dia masih punya banyak kebutuhan ini, padahal penghasilannya puluhan juta. وهذا يدل على أن الغنى غنى القلب كما سيأتي معنا. Maka ini menunjukkan bahwasanya rasa berkecukupan atau kekayaan yang hakiki itu sesuatu yang ada di dalam hati. قال العلامة السعدي رحمه الله. Berkata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, وهاتان الجملتان متلازمتان. Maka dua hal ini adalah sesuatu yang saling berkaitan. فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة وتعلقا به دون المخلوقين. Karena kesempurnaan seorang hamba di dalam keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam berharap dan takut, ini semuanya dan demikian pula dia bergantung hanya kepada Allah tanpa bergantung kepada sesama makhluk. فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال. Maka hendaknya dia berusaha untuk mewujudkan kesempurnaan dirinya tadi.
ويعمل كل سبب يوصله إلى ذلك. Dan dia melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkannya kepada kesempurnaan dirinya. حتى يكون عبدا لله حقا. Hingga dia bisa menjadi hamba Allah yang hakiki. حرا من رق المخلوقين. Yang dia ini merdeka, dia bebas dari perbudakan kepada makhluk, yaitu tidak butuh kepada makhluk. الذي لا يسلك الطرق الشرعية في العفة والاستغناء يعيش عبدا للشهوات والمخلوقين. Orang yang dia tidak menempuh jalan-jalan syar'i untuk bisa memperoleh rasa berkecukupan, rasa memiliki kehormatan diri, maka dia akan mendapatkan dirinya itu يعيش عبدا maka dia akan menjadi seorang yang hidupnya للشهوات والمخلوقين. dia seakan-akan budak syahwat. Dia itu diperbudak oleh syahwatnya, diperbudak, dia butuh apa yang ada di sisi makhluk. تلك الشابة التي سمحت ورضيت لذلك الشاب الحقير أن يراسلها ولا يخطبها عن طريق أبيها. Maka di sana misalnya ada seorang pemudi, remaja putri, yang ada seorang remaja laki-laki berkirim pesan kepadanya. Jadi ada laki-laki berkirim pesan kepada seorang remaja putri dalam keadaan ini jalan bukan syar'i. Kalau dia ingin menempuh jalan yang syar'i, ya hendaknya dia datang kepada walinya, kepada ayahnya. سمحت له أن يراسلها وتراسله. Maka wanita ini dia rela, ya, ketika ada seorang laki-laki mengirim pesan kepadanya, demikian pula dia berbalas pesan dengan lelaki tersebut. يصير كالعبد لها وتصير كالأمة له. Maka keadaannya ini kalau sudah saling berbalas pesan, sudah sering chattingan, ini seakan-akan yang laki ini diperbudak atau menjadi budak bagi perempuan, yang perempuannya juga menjadi budak bagi laki-lakinya. فتستولي على عقله ويستولي على عقلها. Sehingga akhirnya ini seakan-akan menguasai, yang laki menguasai akalnya yang wanita, atau yang wanita menguasai akalnya laki-laki. وربما إذا صنعت له حظر بلوك يتعب تعبا شديدا ويمرض مرضا شديدا. Sehingga akhirnya kalau ada salah satu yang diblokir, ya, dia misalkan biasa chattingan tiba-tiba diblokir, ini sudah kayak hidupnya itu susah. Dia merasakan kesulitan yang sangat. Dia bahkan sampai sakit. Kenapa? Diblokir. كما قال ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق الشيطان أو هكذا. يعني هربوا من عبودية الله فابتلوا بعبودية الشيطان والصور والشهوات. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mereka orang-orang yang lari, yang menjauh dari menjadi hamba Allah, hingga akhirnya mereka menjadi hambanya syaitan, mereka diperbudak oleh syaitan dan diperbudak oleh hawa nafsunya. Harabu minal riqqi alladhi khuliqu lahu fabulu biriqqin nafsi wasyaitani. Mereka lari dari penghambaan yang dengannya mereka diciptakan, yaitu menghamba kepada Allah, hingga akhirnya mereka diuji dengan penghambaan kepada syaitan. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadzal bait law kutiba bima'i adh-dhahab lakana rakhisan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengomentari ucapan Ibnu Qayyim tadi, bait tadi, kata beliau, bait ini kalau ditulis dengan tinta emas, ini masih sesuatu yang teranggap murah. Maksudnya apa? Nilainya lebih dari itu. Faya ukhtil muslimah, wahai para remaja putri, saudari-saudariku, kuni tahiratan kama khalaqakillah. Kuni tahiratan la tudannisi nafsaki bihadhihi al-umur. Maka saudari-saudariku, para remaja putri secara khusus, jadilah kalian wanita-wanita yang menjaga kesuciannya sebagaimana Allah menciptakan kalian. Jangan kalian kotori diri-diri kalian. Wa kuni hurratan kama khalaqakillah. Dan jadilah kalian sebagai wanita-wanita yang merdeka
tidak menghamba kepada siapapun sebagaimana yang Allah ciptakan. ولا تسلمي نفسك ولا صوتك ولا كتابتك إلا بما شرع الله. Dan jangan kalian menyerahkan suara-suara kalian, tulisan-tulisan kalian kepada siapapun kecuali apa yang Allah bolehkan secara syariat. واعلمي أن البداية التي تغضب الله ولا ترضي الله ستكون النهاية لا ترضيك وتغضبك. البداية التي تغضب الله ولا ترضي الله سيكون النهاية تغضبك ولا ترضيك. Maka ketahuilah, sesuatu yang dimulai dengan perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah, tidak mendatangkan keridhaannya, maka akhir dari perkara itu adalah sesuatu yang kalian juga tidak akan mendapatkan keridhaan. Jadi kalian juga tidak akan ridha, bahkan kalian akan marah. وهكذا الكلام للشاب المسلم. Maka demikian pula ucapan dan nasihat kepada para remaja, para pemuda laki-laki kaum muslimin. بداية تغضب الله ستكون النهاية تغضبك وتؤلمك. Sesuatu itu diawali dengan hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, pasti ujungnya itu sesuatu yang akan mendatangkan kemarahanmu. Jadi engkau tidak akan puas dengannya. كيف يكون العبد عبدا لله حقا؟ Maka bagaimana seorang hamba itu bisa menjadi hamba Allah yang hakiki? يقول الشيخ رحمه الله وذلك أن يجاهد نفسه على أمرين. Maka Syekh rahimahullah taala di sini mengatakan, yaitu dengan seseorang dia bermujahadah, memerangi dirinya dalam dua perkara. انصرافها عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما في أيديهم. Dia berpaling dari bergantung kepada makhluk dengan merasa ataupun menjaga kemuliaan diri dengan apa yang ada di tangan-tangan manusia. فلا يطلبه بمقاله. Sehingga dia tidak meminta apa yang ada di sisi manusia baik dengan ucapannya ولا بلسان حاله. dan tidak pula dengan lisanul halnya, dengan gerak-geriknya atau dia tampakkan keadaannya. هذا مثل أداء udang di balik batu. Jadi permisalannya kalau lisanul hal itu, kata beliau, ini mirip peribahasa kita, ada udang di balik batu. Kenapa gerak-geriknya seperti ini? Oh, ada udang di balik batu. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kepada Umar radhiyallahu taala anhu, apa yang datang kepadamu dari harta ini dalam keadaan engkau tidak memintanya dan engkau tidak mengharapkannya, maka ambillah, dan apa yang datang dalam keadaan tidak seperti itu, maka janganlah engkau menuruti hawa nafsumu. فقطع الإشراف في القلب والسؤال باللسان تعففا وترفعا عن منن الخلق وعن تعلق القلب بهم سبب قوي لحصول العفة. Maka memutus rasa berharap di dalam hati dan meminta secara lisan dalam keadaan dia menjaga kehormatan diri, dia menjaga kemuliaan dirinya dari orang lain memiliki jasa atas dirinya, dan demikian pula dia memotong dari keterkaitan hati dengan manusia, ketergantungan hati dengan apa yang ada di sisi manusia, maka ini adalah sebab kuat yang bisa mendatangkan kemuliaan atau rasa iffah. Wa tamamu dzalika an yujahid nafsahu 'ala al-amr ats-tsani. Dan akan lebih sempurna hal itu ketika seseorang itu memerangi dirinya untuk perkara yang kedua. Al-amr ats-tsani alladhi bihi yakunu al-'abdu 'abdan lillahi haqqan. Yaitu perkara yang kedua yang dengannya seorang hamba itu bisa menjadi hamba Allah yang hakiki. Qala wa huwa al-istighna'u billahi wat-thiqatu bikifayatihi. Kemudian beliau menyebutkan yaitu seorang merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah yang Allah berikan kepadanya, dan dia merasa percaya dengan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Karena sesungguhnya barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan rasa kecukupan atasnya. وهذا هو المقصود والأول وسيلة إلى هذا. Maka perkara yang kedua ini adalah tujuan. Adapun perkara yang pertama itu wasilah, sarana untuk bisa mencapai hal ini. فإن من استعف عما في أيدي الناس وعما يناله منهم أوجب له ذلك أن يقوى تعلقه بالله ورجاؤه وطمعه في فضل الله وإحسانه. Karena barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta apa yang ada di sisi manusia dan apa yang dia peroleh dari mereka, hal itu akan mewajibkan, akan mengandung konsekuensi semakin kuatnya dia bergantung hanya kepada Allah dan dia hanya berharap dan mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata dan mengharapkan hanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhsinu dhannahu wa thiqatahu bi rabbih. Sehingga akan semakin dia berhusnudzan, berbaik sangka kepada Rabb-nya dan akan semakin kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala 'inda husni dhanni 'abdihi bih. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan persangkaan hamba kepadanya. In dhanna khairan falah. Maka apabila seorang hamba itu dia berbaik sangka, berprasangka dengan prasangka yang baik, maka dia akan mendapatkan manfaat. Wa in dhanna ghairahu falah ay fa'alayh. Dan apabila dia berprasangka dengan selainnya, tidak berprasangka baik kepada Allah, maka dia akan mendapatkan yang setimpal dengannya. Kaqaulillahi ta'ala wa in asa'tum falaha ay wa in asa'tum fa'alayha ay fa'ala anfusikum tusi'un. Jadi di sini disebutkan wa in dhanna ghairahu falahu dengan kata lam, ini seperti pada ayat wa in asa'tum falaha, maka di sini falaha artinya fa'alaiha, atas dirinya. وكل واحد من الأمرين يمد الآخر فيقويه فكلما قوي تعلقه بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس. Dan masing-masingnya ini dari dua perkara tadi ini saling tarik menarik satu dengan yang lain dan sebagian akan menjadikan kuat sebagian yang lain. Sehingga maksudnya ketika seorang hamba itu rasa bergantungnya kepada Allah semakin kuat, maka akan melemah rasa bergantungnya kepada makhluk dan sebaliknya. Wa min du'a'i Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, ketakwaan, al-'afaf, rasa kemuliaan diri, wal-ghina, dan rasa cukup. فجمع الخير كله في هذا الدعاء. Maka Nabi SAW mengumpulkan seluruh kebaikan di dalam doa ini. فالهدى هو العلم النافع. Maka makna huda di dalam doa tersebut artinya meminta ilmu yang bermanfaat. والتقى العمل الصالح وترك المحرمات. At-tuqa maknanya beramal saleh, meminta kepada Allah amal saleh dan meninggalkan segala bentuk keharaman. Hada salahuddin. Maka dua hal ini akan mengantarkan kepada salahuddin, kebaikan dalam agamanya. Wa tamamu dzalika bi salahil qalbi wa tuma'ninatuhu bil 'afafi 'anil khalqi wal ghina billah. Dan kesempurnaan itu semuanya akan dicapai dengan kesolehan, kebaikan yang ada di dalam hatinya dan ketenangannya dengan seorang merasa cukup, menjaga kehormatan dirinya dari meminta kepada makhluk. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا بِاللَّهِ فَهُوَ الْغَنِيُّ حَقًّا. Maka barang siapa yang dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka sesungguhnya dia orang yang kaya secara hakiki. وَإِنْ قَلَّتْ حَوَاصِلُهُ. Walaupun apa yang dia peroleh yaitu dari harta itu sedikit. فَلَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ. Karena kekayaan yang hakiki itu bukan kekayaan secara materi. العرض هنا بمعنى materi, مثل المال والأشياء. سيارات. نعم. materi. نعم. وإنما الغنى غنى القلب.
Hanya saja kekayaan yang hakiki itu kekayaan yang ada di dalam hati. وبالعفاف والغنى تتم للعبد الحياة الطيبة. Maka dengan menjaga kemuliaan diri dan merasa cukup dengan pemberian Allah, dengan dua hal ini akan sempurna bagi seorang hamba kehidupan yang indah. والنعيم الدنيوي. Dan akan sempurna kenikmatan duniawi. والقناعة بما آتاه الله. Dan dia akan memiliki rasa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. فائدة ذكرها شيخ الإسلام وهي حكمة جميلة ينبغي كتابتها. Ada faedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang faedah ini sangat indah yang hendaknya dicatat. يقول ابن تيمية رحمه الله استغن عمن شئت تكن نظيره. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Hendaknya engkau itu merasa cukup, tidak butuh kepada siapapun yang engkau mau, maka engkau akan menjadi orang yang selevel, satu tingkat dengannya. واحتج إلى من شئت تكن أسيره. Dan silahkan kamu menampakkan butuh atau butuh kepada orang lain, ya, meminta kepada orang lain, kamu akan menjadi tawanan dia. Kenapa? Seorang kan akan merasa, oh dia punya jasa, jadi seakan-akan dia menjadi tawanannya. وأحسن إلى من شئت تكن أميره. Dan berbuat baiklah kepada siapa yang kamu mau, maka engkau akan menjadi seakan-akan menjadi pemimpinnya. وفي هذا يقول الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. Dan di sana ada perkataan penyair, berbuat baiklah kepada manusia, maka engkau akan bisa mendapatkan hati mereka. Jadi hati-hati manusia itu seakan-akan menghamba kepada dirimu. فطالما استعبد الإنسان إحسان. فطالما يعني كثيرا ما يستعبد الإنسان الإحسان. Maka alangkah banyaknya seorang itu seakan menjadi hamba bagi orang lain dengan sebab kebaikan atau jasa. بقي معنا الثالثة والرابعة. الوقت يكفي أن نجعلها درسا منفصلا. سيطول. نجعل درس آخر. اليوم سأخفف عنكم. Jadi beliau hari ini kita peringan karena masih ada dua pembahasan, 2 poin. Ya. Ini kalau mau dilanjut panjang ini, mungkin setengah jam lagi. Jadi ini beliau harapkan antum itu kayak jadi pelanggannya gitu loh. Jadi pelanggan apa namanya, kalau toko itu kan kadang punya pelanggan, punya 4 produk. Ini yang dikeluarkan baru 2. Nanti yang 2 ini antum tunggu saja. Ya. Hatta ta'tul usbu'ul qadim tashtaru minni, la tadhhabu ila ghairi. Sehingga nanti pertemuan berikutnya antum datang lagi. Kenapa? Karena antum masih punya mengharapkan 2 produk ini. Ya. Setuju. Janji. Yakin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.